Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini di dalam setiap diri kami diberikan rasa ingin terus memuji nama Tuhan. Ada keinginan untuk terus mengingat kebaikan Tuhan, dan biarlah malam hari ini kami belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Dan kami tahu bahwa apa yang sudah kami lalui, apa yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan adalah berkat-berkat dan kasih pemberian Tuhan. Terima kasih. Biarlah malam hari ini kami juga belajar bersama-sama dari firman-Mu, untuk semakin kami dikuatkan, semakin kami merasakan bahwa itu semua adalah karena Tuhan sendiri. Tolong hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat malam hari ini, memberikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih, ini seluruh doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka bersama-sama dari kitab Yeremia. Yeremia kita coba perhatikan di sana. Tema kita tentang sikap iman ya. Hari ini adalah hari pertama membahas sikap iman, dan dalam 4 minggu berturut-turut kita akan belajar tentang sikap iman, dan hari ini tentang Allah adalah sumber pengharapan kita. Yeremia 14 kita akan baca di sana. Yeremia 14 ayat yang ke-22 ya. Yeremia 14 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Adakah di antara ilah yang sia-sia dari bangsa itu dapat menurunkan hujan? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami? Padamulah kami berharap, sebab Engkaulah yang membuat semuanya itu. Satu ayat lagi dari Ibrani 11 ayat 1, saya akan bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Baik, kita akan belajar dari sana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada seorang ibu, begitu ya, ada seorang ibu yang kemudian dia melepas anaknya untuk berangkat ke kota, begitu ya. Ini di sebuah kampung, kemudian ibunya melepas anaknya untuk pergi ke kota, begitu ya, untuk mencari pekerjaan, begitu. Kemudian ketika mau berangkat, anaknya bilang sama ibunya begini, ya nanti kalau aku sudah sukses di sana, aku akan sering-sering pulang untuk mengunjungi ibu, begitu ya. Nanti akan memberikan kabar untuk ibu, begitu ya. Singkat cerita, pemuda ini ke kota, ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian ibu ini seperti biasa begitu ya, dia yang mengasihi anaknya. Dia dengan apa yang dikatakan oleh anaknya itu, dia setiap hari menanti akan datangnya anaknya begitu ya. Bahkan singkat cerita sudah 20 tahun. 20 tahun anaknya sudah tidak berkabar dan tidak pernah pulang. Namun yang menjadi keanehan bagi ibu ini adalah setiap pagi dia masuk ke kamar anaknya, dia bersihkan kamar anaknya, dia rapikan semuanya. Dia buka jendelanya begitu ya, supaya sinar matahari masuk, kemudian kalau mau malam ditutup lagi. Jadi setiap hari itu yang dilakukan. 20 tahun sudah berlalu, tidak ada kabar sama sekali anaknya apakah masih hidup, dia jadi sukses atau tidak tahu. Jadi sudah selama itu ibu ini melakukan hal yang sama setiap hari. Pagi hari dia buka jendela, bersihkan tempat tidurnya, kemudian sore hari dia tutup lagi jendelanya. Ini terus dilakukan. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai 20 tahun ibu ini masih melakukan hal yang sama? Apakah ibu ini dalam tanda kutip sudah stres gara-gara nungguin anaknya? Ternyata tidak. Ibu ini terus melakukan hal yang sama karena dia mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Ibu, tenang saja, aku nanti akan pulang. Ucapan apa yang diucapkan oleh anaknya ini menjadi satu pengharapan bagi ibunya ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pengharapan, adanya sebuah pengharapan dapat membuat orang itu melakukan apa saja yang mungkin terkadang dianggap oleh orang lain itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi ketika ada harapan, orang tersebut bisa melakukan hal-hal tertentu yang bagi orang lain adalah nggak masuk akal. Tetapi karena ada harapan, dia tetap melakukan itu.
Adanya harapan dapat membuat orang bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Ketika masih ada yang namanya harapan, dia akan terus lakukan. Dia akan terus perjuangkan itu. Kalau masih ada harapan, akan membuat orang terus berjuang walaupun mungkin keadaannya divonis oleh dokter. Dia sudah menderita satu kondisi yang terminal illness. Sesuatu yang tidak mungkin untuk diselamatkan lagi. Tetapi terus karena ada harapan, dia akan terus dan terus bertahan. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Adanya pengharapan membuat seseorang bisa melakukan sesuatu. Apa yang dikasih oleh Tuhan ketika kita melihat hal ini? Sekali lagi, selama manusia memiliki pengharapan, selama itu pula manusia tetap bertahan untuk hidup. Namun jika pengharapan itu sudah tidak ada, atau mungkin seseorang itu sudah mulai kehilangan pengharapan, maka keberaniannya untuk menghadapi kesulitan semakin menghilang. Keyakinan untuk dapat mengatasi kesulitan hidup semakin menyusut. Kalau sudah mulai itu, maka gairah untuk hidup sudah mulai berkurang. Terkadang kalau kita lihat ya, kita sudah mulai melewati masa pandemi. Sekarang kita sudah masuk kepada masa endemi sekarang ini terhadap COVID itu ya. Kalau kita lihat cerita demi cerita yang kita dengar dari orang-orang yang kita kenal mungkin, ya, bagaimana mereka diperhadapkan dengan kondisi yang sulit di masa-masa pandemi. Bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak pun mengalami ya kesulitan di dalam hal belajar, bermain pun juga kesulitan, begitu ya. Tidak hanya orang-orang yang sederhana, tetapi juga bahkan para pengusaha pun mengalami kesulitan di dalam masa-masa yang tidak mudah tentunya. Tetapi selama di sana ada satu pengharapan, keyakinan akan jalan keluar akan setiap masalah, akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, di sanalah ada terobosan-terobosan yang masih bisa dimungkinkan untuk dia lakukan. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi? Apa yang seharusnya kemudian kita lakukan sehubungan dengan pengharapan itu? Apa yang bisa kita harapkan? Apakah manusia? Apakah kita bisa mengharapkan manusia? Ada seorang anak muda yang kemudian diajak ngomong sama manajernya dalam perusahaannya. Manajernya bilang, akan ada PHK, akan ada pemutusan hubungan kerja, begitu ya. Tapi tenanglah, kamu termasuk orang yang baik, anak yang baik. Kamu kerjamu baik, nanti kamu tidak akan di PHK. Kemudian singkat cerita, tibalah hari diumumkan nama-nama orang yang mendapatkan keputusan untuk di PHK. Dan apa yang terjadi? Anak tersebut masuk di dalam list orang yang di PHK. Anak muda ini datang kepada manajernya. Kata bapak, saya tidak masuk di dalam list orang yang di PHK. Ya, tetapi kenapa di sini ada nama saya? Kemudian manajer itu bilang dengan baik, saya sudah berusaha, sangat berusaha untuk kamu tidak di PHK. Namun apa daya, saya masih punya atasan, dan itu yang memutuskan. Tapi yang dikasih oleh Tuhan. Hal ini menggambarkan bahwa manusia terbatas usahanya. Manusia terbatas kuasanya. Namun kita percaya di atas manusia, siapapun itu, ada Tuhan yang lebih berkuasa. Kalau hanya manusia yang memberikan pengharapan, kalau hanya manusia yang memberikan janji, apakah iya itu pasti akan ditepati? Kalau mengingat cerita ini, saya teringat di dalam Yesaya 2 ayat 22 yang mengatakan bahwa berhentilah bersandar pada manusia. Berhentilah bersandar pada manusia yang hanya ada nafas di hidungnya, untuk apa ia diperhitungkan. Artinya apa? Janji manusia, pengharapan pada manusia itu terbatas. Ada kalanya tidak bisa diandalkan. Apa yang dikasih oleh Tuhan kalau kembali ke dalam Yeremia pasal 14. Kalau kita baca di dalam perikop ini, dalam ayat yang pertama kita sudah menjumpai bahwa Yeremia mendapat firman Tuhan di dalam musim kering. Di masa-masa yang kesulitan di sana, air sulit di sana. Ya. Apa yang dikasih oleh Tuhan yang dirasakan adalah bahwa ketika berdoa pun sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan.
Nah, terus berdoa, ternyata sepertinya Tuhan tidak menjawab. Lalu bagaimana? Apakah terus mau berdoa tanpa ada jawaban? Nah, ini menarik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika Yeremia mengajak kita untuk melihat bagaimana ketika kondisinya sulit dan dia terus berdoa, dan ketika dia berdoa tidak mendapatkan jawaban seperti apa yang didoakan, tetapi di sana Yeremia terus berdoa. Sampai bahkan kalau kita belajar sampai pasal 29 sekalipun, kita belum menemukan bagaimana janji-janji Tuhan akan pemulihan Israel. Baru pasal 30 nanti kita membaca bagaimana ada janji pemulihan atas Israel itu, atas Yehuda itu. Tapi ini dikasih oleh Tuhan, di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang kita terus berharap dalam kesulitan itu, berharap kepada Tuhan di dalam kesulitan itu, dan tidak segera ada jawaban Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita tetap bisa bertahan dalam kondisi itu? Ketika engkau sedang bergumul akan pekerjaanmu, mencari pekerjaan tetapi tidak dapat, belum dapat sampai mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin melewati tahun, masih belum dapat. Dapatkah engkau berdoa kepada Tuhan, meminta mendapat pekerjaan? Ketika engkau sakit, berdoa sama Tuhan. Sudah berbulan-bulan bahkan melewati tahun, berdoa tetapi Tuhan belum sembuhkan seperti yang engkau minta. Masihkah engkau masih mau berharap kepada Tuhan dan berdoa? Ketika usahamu mulai lesu, berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab, kemudian membuat usahamu semakin meningkat, masihkah engkau mau percaya kepada Tuhan di dalam hal ini? Apa yang dikasih oleh Tuhan? Tidak mudah. Kalau kita berbicara mengenai mungkin seseorang yang tidak menghadapi kondisi yang dirasakan oleh mungkin Bapak Ibu yang di dalam kondisi-kondisi sulit itu. Ada orang lain yang kemudian mengatakan terus beriman dan berharap kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang sedang merasakan kesulitan di saat-saat itu akan dengan mudah mengatakan engkau tidak merasakannya. Engkau tidak mengalaminya. Tetapi apa yang engkau lakukan saat itu? Apa yang Bapak Ibu lakukan saat ketika mengalami akan kesulitan, mengalami akan kemunduran di dalam hal-hal tertentu, tetapi berdoa karena percaya kepada Tuhan dan tidak mengalaminya. Sekali lagi, tidak mengalami, segera ditolong oleh Tuhan. Masihkah bertahan untuk percaya kepada Tuhan? Apa yang dikasih oleh Tuhan? Di dalam konteks Yeremia 14 ini, Yeremia berbicara atas nama umat Israel yang sedang mengalami kesulitan dan kekeringan. Ya. Namun kita melihat ayat 22 tadi. Ini adalah seruan Yeremia yang mewakili umat bahwa di antara ilah yang sia-sia dari bangsa itu, adakah yang bisa menurunkan hujan? Secara retorika ingin dijawab, ya, tidak perlu ada jawaban, tetapi di sana bisa langsung dijawab. Tidak ada ilah-ilah lain yang bisa menurunkan hujan di masa-masa kekeringan itu. Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukan hanya ilah yang lain, tetapi alam. Mampukah alam itu menolong orang Israel, orang Yehuda? Ternyata tidak. Kekeringan itu yang terus dialami. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami? Meskipun tadi di dalam kalimat pertama, ilah lain, kalimat yang kedua, alam pun tidak bisa menolong. Namun di dalam kalimat selanjutnya, bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami? Yeremia tetap melihat, meskipun ilah dan alam tidak bisa menolong, tetapi ada Allah yang bisa menolong. Sehingga dia mengatakan demikian, sebab engkaulah yang membuat semuanya itu. Karena apa? Memahami bahwa apa yang disembah oleh orang, termasuk alam, adalah Allah yang membuatnya semua itu. Artinya apa? Ada yang lebih berkuasa di atas yang dipandang berkuasa oleh manusia. Apa yang dikasih oleh Tuhan ini mencerminkan apa? Poin yang pertama, pengharapan yang seharusnya kita miliki adalah pengharapan dalam kekuasaan dan kasih Allah. Mengapa saya tuliskan demikian? Ketika saya membaca Yeremia tadi,
saya melihat bagaimana ketika Yeremia memperlihatkan, ya sekali lagi memperlihatkan kepada, ini bukan teks saya, jangan dilihat ke sana ya, itu hanya iklan ya. Kembali lagi. Jadi kenapa saya tuliskan di sini adalah bahwa ketika saya melihat bahwa Yeremia memperlihatkan ada sepertinya pihak-pihak yang berkuasa. Tadi disebutkan siapa? Ilah lain. Disebutkan siapa? Bahkan alam termasuk. Ya. Ketika disebutkan itu, yang menurut kita ada kuasanya. Menurut orang-orang ada kuasanya. Tetapi Yeremia mengingatkan kembali, di atas semuanya itu. Karena disebutkan di sana adalah yang membuatnya. Ya. Ayat 22 tadi mengatakan apa? Yang membuat semuanya itu. Artinya apa? Jangan berharap kepada yang dibuat. Tetapi berharaplah kepada yang membuat, yaitu adalah Allah. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika hal ini kemudian kita dapatkan, sekali lagi, berharap dalam kekuasaan dan kasih Allah. Berbicara mengenai kekuasaan, kalau kita melihat manusia, ada lagi manusia yang lebih memiliki kuasa. Mungkin di atasnya ada lagi yang berkuasa, ada berkuasa lagi. Tetapi kalau kita melihat siapa yang paling berkuasa, kita mendapatkan Allah itu sendiri. Jadi istilahnya kalau main sama anak-anak begitu ya. Jadi kalau main game kadang saya mendampingi main game begitu ya. Jadi yang disebut dengan ulti begitu ya, yang paling, jadi ultimate begitu ya. Ya kalau sudah sampai mengeluarkan ultimate-nya begitu ya, yang paling berkuasa gitu ya, kekuatan yang paling, nah itu dampaknya itu besar sekali. Apa yang dikasih oleh Tuhan. Nah dari sini kita bisa melihat, kalau kita berharapnya kepada Allah yang punya kuasa itu, nah maka kita akan tidak dikecewakan. Tidak hanya kepada kekuasaan Allah dan tidak hanya kita melihat Allah punya kuasa. Terkadang kalau kita melihat pihak yang punya kuasa, terkadang bisa semena-mena. Kalau kita melihat orang atau pihak yang punya kuasa, terkadang bisa melupakan orang lain demi kekuasaannya. Tetapi di sini dituliskan bahwa pengharapan itu dalam kekuasaan dan juga adalah kasih Allah. Allah yang berkuasa adalah Allah yang juga mengasihi kita. Kalau Allah punya kuasa tetapi tidak mengasihi kita, maka Allah hanya menunjukkan kuasanya. Tetapi yang kita kenal adalah Allah itu punya kuasa, tetapi juga adalah Allah yang mengasihi kita. Jadi pengharapan kita arahkan pada Allah yang punya kuasa dan Allah yang mengasihi kita. Nah di dalam iman yang semacam ini, perhatikan tadi saya mengutip juga di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Tadi dikatakan apa di sana? Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Yang diharapkan. Jadi sekali lagi, iman itu dasar yang diharapkan. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, muncul dari iman mengingatkan kepada Allah yang punya kuasa dan juga Allah yang mengasihi kita. Mungkin kita mengenal orang yang punya kuasa. Mungkin kita mengetahui pihak yang punya kuasa. Tetapi kalau pihak yang berkuasa ini tidak mengasihi kita, tidak ada efeknya. Dia punya kuasa, tetapi tidak mau membantu kita karena dia tidak mengasihi kita. Betul tidak? Ya, ada orang-orang yang punya jabatan dan sebagainya, dia punya kuasa misalnya. Tetapi kalau dia tidak mengasihi kita, ya dibiarkan saja. Tetapi kita punya Allah yang maha kuasa dan Allah yang mengasihi kita. Jadi iman inilah yang membuat kita semakin melihat Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan juga Allah yang mengasihi kita. Apa ini kasih oleh Tuhan? Kembali lagi berbicara mengenai pengharapan kita. Itu dalam Allah atau kepada Allah yang berkuasa dan juga Allah yang kasih pada kita. Biarlah ini menjadi satu pengharapan kita. Pengharapan di dalam kekuasaan dan kasih Allah. Apa ini kasih oleh Tuhan? Ketika mencatatkan poin ini, saya teringat suatu peristiwa. Kapan hari ketika anak-anak masih kecil kami berlibur begitu ya. Nah, di kota asal saya, biasanya kami langganan pada satu tempat penginapan yang ada kolam renangnya begitu ya. Nah, suatu hari kemudian sore hari kami berenang gitu ya. Anak-anak masih kecil. Berenang kemudian di kolam renang itu ada yang dalam, ada yang dangkal gitu ya. Meskipun ujungnya ini dangkal,
Ketika anak-anak sudah ganti pakaian renang, mereka masih enggan untuk turun ke kolam renang. Gitu ya. Pikir-pikir kenapa begitu ya? Kok dia nggak mau turun? Kalau mau turun pun paling di tangga yang buat main-main gitu ya, nggak mau nyeburin semua badannya begitu ya, tapi main-main air kecil. Kemudian pikir kenapa begitu ya? Nah akhirnya saya ikut nyemplung begitu ya, masuk ke kolam renang gitu. Nah ketika masuk ke kolam renang, anak-anak baru mau turun tuh. Mau turun ke kolam renang gitu ya. Nah, setelah saya pikir-pikir ketika nuliskan akan statement ini, saya berpikir, kenapa ya ada peristiwa itu? Saya diingatkan peristiwa itu, kemudian saya pikir, jangan-jangan. Karena saya merasakan bahwa ketika ada papinya dalam kolam renang, kalau ada apa-apa, papinya akan tolong. Betul nggak? Iya, kalau misalnya dia tenggelam atau apa, ada papiku kok yang nolong gitu. Tapi kalau papinya mungkin di atas gitu ya, kalau dia tenggelam ya tenggelam aja mungkin ya, terlambat mungkin mikirnya anak kecil. Lebih apa pasti gitu loh, ketika ada papanya di sana, ada papinya di sana. Tapi ini kasih Tuhan, ketika kita mengalami masalah, ketika mengalami pergumulan dan kita mengenal ada Allah yang berkuasa, dan saya tidak berhenti kepada Allah yang berkuasa, tetapi Allah juga yang mengasihi kita akan lebih tenang. Di dalam pengharapan kita makin pasti bahwa Allah yang adalah Allah berkuasa itu adalah Allah yang mengasihi kita, yang mau menolong kita dengan kuasanya. Sekali lagi, Allah yang mau menolong kita dengan kuasanya. Karena ada pihak yang berkuasa tetapi mungkin tidak mau menolong kita. Tetapi kita punya Allah yang punya kuasa dan juga yang mau menolong kita. Amin. Dengan pemahaman ini kita akan menjalani kehidupan. Meskipun ada pergumulan seperti ibu tadi. Ketika ada pengharapan, dia tetap percaya. Meskipun itu adalah anaknya yang mengucapkan. Dan akhirnya dia pun tidak merasakan digenapinya janji anaknya itu akan pulang ya. Tadi ceritakan di awal itu. Tapi kalau kita berharap pada Allah yang punya kuasa dan mengasihi kita percaya Allah akan menolong kita. Selanjutnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tidak hanya itu. Ternyata pengharapan juga kita bisa lakukan di dalam pengharapan dalam ketaatan dan doa kepada Allah. Setiap pagi kalau jalan ke gereja gitu ya, dari rumah setelah ngantar anak-anak pulang ke rumah, saya dengerin radio ya. Dalam perjalanan dengerin radio. Ini bukan iklan kali ya, iklan atau mungkin penyemangat lah ya. Jadi kemarin-kemarin itu saya tidak terlalu memperhatikan gitu ya. Tadi pagi waktu jalan ke sini memperhatikan. Jadi kalimatnya gini. Namanya nanti saya ganti nama Samuel saja ya. Jadi kalimatnya sederhana, ada cewek yang kemudian menyebutkan kalimat ini ya. Saya tuliskan begini. Saya Samuel dari Jakarta. Saya penggemar buku. Intinya adalah mengajak supaya pendengar radio tersebut untuk menggemari buku gitu ya. Tetapi pemikiran saya mulai sedikit menggelitik begitu ya. Kenapa iklannya hanya saya adalah penggemar buku? Saya juga penggemar buku juga bisa penggemar beli buku maksudnya. Iya, beli ditaruh aja gitu ya. Penggemar buku belum tentu baca buku kan? Ya kan begitu ya, penggemar buku. Nah, kenapa iklannya cuma penggemar buku? Nah, yang ingin ketika saya berjalan kemudian mikir itu, kalau saya cuma penggemar Allah, penggemar firman Tuhan, penggemar penyelidikan firman Tuhan, bahkan PA sekalipun, tetapi saya tidak menghidupinya. Mungkin ya seperti tadi itu. Saya adalah Samuel, apa tadi? Saya adalah Samuel dari Jakarta. Saya penggemar buku. Sekian. Cuma penggemar. Tetapi yang dituntut dari kita bukan sekedar penggemar, tetapi kita adalah apa? Murid Kristus. Ada pembelajar di sana, ada jiwa pembelajar. Jadi tidak hanya pemuritan yang terjadi, tetapi juga kemuritan yang terjadi. Kalau proses pemuritan hanya menjadikan orang lain menjadi murid. Tetapi kalau kemuritan terjadi, berarti diri kita mengalami itu. Jadi sekali lagi, bukan sekedar kita penggemar cerita tentang Allah. Kita bukan sekedar penggemar daripada mendengar penelaahan Alkitab. Tetapi kita juga adalah pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Menarik sekali kalau kita belajar akan hal ini. Kita adalah dipanggil menjadi murid, bukan seorang pembuat murid. Panggilan kita bukan untuk sekedar menjadi pembuat murid. Artinya adalah membuat orang lain menjadi murid. Dan ini kalau terjadi dengan hamba Tuhan. Dipanggil bukan hanya untuk membuat murid, tetapi dipanggil untuk menjadi murid. Hati-hati kepada setiap hamba-hamba Tuhan, termasuk saya tentunya. Kalau kita hanya melakukan tugas panggilan kita untuk membuat murid, tetapi diri kita bukan atau tidak menjadi murid, itu bahaya sekali. Paulus sempat mengatakan ini, jangan sampai aku sendiri pun ditolak ketika aku memberitakan Injil. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Ini adalah hal yang kita perlu ketahui. Kalau kita tahu tentang firman Tuhan, lalu apa? Saya tuliskan di sini adalah pengharapan. Saya hubungkan dengan kata pengharapan adalah kita harus taat dan doa juga kepada Allah. Artinya apa? Ada aksi. Ada apa yang harus kita lakukan. Tidak sekedar kita tahu Allah itu bisa mendengar doa kita. Tidak hanya sekedar tahu bahwa Allah mau mendengar kita. Tetapi seharusnya kita juga tahu bahwa saya harus juga berdoa kepada Tuhan. Melakukan sesuatu itu. Taat juga kepada Tuhan. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Di dalam hal ini kita bisa melihat bersama-sama. Bagaimana seorang Yeremia bukan sekedar tahu bahwa ada Allah. Tetapi dia juga mau berdoa. Tidak hanya sekedar berdoa. Tetapi dia bertahan di dalam doanya. Di dalam iman melalui doanya. Kepada Allah yang berkuasa dan mau menolong dia. Ini kasih oleh Tuhan ketika kita melihat hal ini. Mari kita bersama-sama belajar. Di dalam pengharapan, yaitu Allah sendiri. Allah menjadi sumber pengharapan itu. Yang pertama tadi kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang mengasihi kita. Jadi, hal pertama yang kita pahami adalah kita punya Allah yang berkuasa dan mengasihi kita. Yang kedua adalah, ayo lakukan apa yang harus kita lakukan. Yaitu punya pengharapan melalui ketaatan dan doa kita. Apa sih yang dimaksud dengan pengharapan di dalam ketaatan dan doa? Jadi kalau kita belajar mengenai ketaatan dan doa di dalam pengharapan kita, atau pengharapan dalam ketaatan dan doa kepada Allah, adalah maksudnya begini. Jadi kita yang berharap ini, atau mungkin dengan kata berserah kepada Tuhan, tetapi saya memakai kata berharap ya, berharap kepada Tuhan, bukan sekedar menyerahkan Tuhan, ini loh, list doaku, ini loh apa yang aku butuhkan, selesai. Enggak. Tetapi di sana Tuhan menginginkan, di dalam konteksnya Yeremia 14 ini, hai orang Israel, nanti dalam pasal 30 kemudian Allah mengingatkan, kalau kamu mau begini, kalian harus begini. Nanti Allah mulai memberikan di sana, pasal 30 ke atas. Nah, di dalam hal ini juga, ketika kita sedang bergumul, kita harus mengaplikasikan iman kita kepada Allah yang berkuasa dan mengasihi kita adalah dengan apa? Di dalam doa kita, dan kita percaya, kita melakukan bagian kita, dan kita percaya Tuhan yang akan melengkapinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, bukan sekedar kita berdoa, dan kemudian kita selesai di sana. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, pakai itu. Apakah kemudian ketika saya berkata demikian, kemudian kita termasuk orang yang kurang percaya? Seharusnya orang kalau percaya itu ya, yakini, kemudian diam dong. Enggak. Ada bagiannya Tuhan, ada bagian kita. Saya teringat dalam mempersiapkan ini ada sebuah film yang ini dari kisah nyata begitu ya, mengenai faith like potatoes. Iman seperti atau ya kentang begitu ya. Jadi dikisahkan di dalam film tersebut begitu ya. Biasanya di sana menanamnya itu adalah menanam jagung begitu ya. Nah, si Angus ini kemudian dia pindah ke lokasi tersebut dan lokasinya memang kering gitu ya, berdebu dan sebagainya. Nah, suatu hari kemudian dia masuk ke gereja dan di sana dia diingatkan sama istrinya untuk ke gereja lah, dan akhirnya ke gereja. Dan di sana merasakan bahwa Tuhan berbicara kepada dia begitu ya. Dan singkat cerita bahwa dia mengarahkan orang-orang di sana untuk menanam kentang begitu ya. Wah, banyak orang yang kemudian nggak mungkin kalau kentang itu ditanam di sini begitu ya. Tetapi tokohnya berbicara bahwa
harus nanam kentang, gitu ya. Dan akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dan sebagainya. Akhirnya dia nanam kentang. Singkat cerita begitu ya. Dan ini base-nya true story ya, katanya demikian. Nah kemudian singkat cerita setelah panen mendapatkan kentang yang besar-besar. Tidak hanya itu, nanti ada permasalahan-permasalahan yang lain yang dialaminya, termasuk ketika ladangnya kebakaran. Dia berdoa begitu ya. Nah akhirnya turun hujan waktu itu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seolah-olah kalau kita melihat film semacam ini enak banget. Ya, berdoa Tuhan jawab dan baik sekali hasilnya. Hasil akhirnya luar biasa, enak sekali. Ya, nanem yang nggak biasa, kemudian berdoa sama Tuhan, meskipun nggak biasa begitu ya jenis tanamannya, tapi berlimpah hasilnya. Kemudian kebakaran, berdoa turun hujan. Bapak ini kasih oleh Tuhan, apakah kehidupan kita mengikut Tuhan adalah hal yang demikian saja? Ketika kita berdoa pasti kemudian Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, begitu saja. Betul kita punya iman. Tapi tidak hanya itu. Ada bagian yang kita harus lakukan. Betul petani ini kemudian dia berdoa untuk hasil daripada kentang itu. Tetapi dia juga mengusahakan. Dia harus mengerjakan, menanam benih, merawatnya. Tuhan yang memberkatinya. Apa ini kasih oleh Tuhan? Ayat terakhir saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa sih? Kalau kita menaruh pengharapan kita hanya untuk hal-hal duniawi ini, selama kita hidup, maka disebutkan kita adalah orang paling malang. Karena kita berpikir hanya untuk sekarang saja. Tetapi ada masa nanti, di mana ketika ada masa-masa setelah kematian jasmani ini, ada hidup setelah kematian ini bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak hanya menaruh pengharapan bahwa Tuhan memberkati kita di sini, tetapi juga kita punya pengharapan nanti bersama dengan Tuhan. Pengharapan Kristen tidak menghindarkan dari sakit dan kematian jasmani. Namun setiap orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya dijamin oleh Kristus pada saat ini maupun nanti. Berbicara mengenai kuasa dan kasih Allah, Kristus yang adalah Allah yang berkuasa, dia mau meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia untuk mengasihi manusia. Dan di dalam sana Yesus kemudian menjadi teladan supaya setiap orang yang percaya kepada Allah mengikuti teladan Kristus untuk percaya kepada Allah. Karena kita percaya ketika Allah mengatakan melalui Yesus, aku akan pergi ke sana. Menyediakan tempat bagi kalian, bagi kita semua. Dan kalau di sana tidak ada tempat, tidak mungkin dia ke sana. Dan ini menjadi pengharapan buat kita sama-sama. Di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada keselamatan. Dan biarlah itu semua membuat kita punya pengharapan di dalam Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami berhenti belajar dari firman-Mu ya Tuhan, bahwa Allah adalah sumber pengharapan kami. Karena kami tahu bahwa di dalam Allah kami mengenal Allah yang punya kuasa, tetapi juga kami mengenal Allah yang mengasihi kami. Dan di sanalah pengharapan kami taruh. Dengan iman kami percaya kepada Allah yang punya kuasa. Dan dengan iman kami percaya kepada Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang mengasihi kami. Yang mau menolong kami. Dan itulah yang membuat pengharapan kami tak berhenti. Karena kami mengenal Allah yang berkuasa. Dan Allah yang mau menolong kami. Dan malam hari ini kami diingatkan kembali ya Tuhan. Bahwa kami tidak sekedar hanya tahu ada Allah yang berkuasa. Sekedar tahu bahwa ada Allah yang mengasihi kami, menolong kami. Tetapi kami diajar untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Di mana kami harus melakukannya. Di dalam doa kami dan ketaatan kami kepada Allah. Tolonglah ya Tuhan, bahwa di dalam setiap kehidupan kami mau belajar menerapkan firman Tuhan ini. Kami percaya kepada Allah yang berkuasa dan mengasihi. Satu sisi, kami juga melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan taat
di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, ini sudah doa kami, berkatilah setiap jemaat-Mu, berkatilah setiap kami, sehingga kami mengenal dan lebih mengenal Allah yang mengasihi kami. Melalui Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi kami, menyelamatkan kami, menolong kami, menyertai kami, dan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih. Ini seluruh doa kami Tuhan. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus.